Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal tes potensi akademik atau TPS kuantitatif khusus untuk barisan bilangan dalam gambar. Soal tipe ini sering keluar pada UTBK SBMPTN, ujian mandiri, tes SETAN maupun tes CPNS. Nah, untuk bisa mengerjakan soal-soal seperti ini kita harus banyak-banyak latihan soal, karena dengan banyak latihan soal kita akan terbiasa dan akan semakin mudah menemukan pola-pola yang ada pada gambar tersebut. Nah, di sini akan saya bahas 22 soal. Jika teman-teman ingin mengerjakan terlebih dahulu, silahkan di pause saja, kemudian kita cocokkan hasilnya. Jika nanti ada yang kurang sependapat, silahkan ketikkan di kolom komentar. Oke, tidak berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja. Nomor 1. Oke, nomor 1. Ada dua segitiga seperti ini, disuruh mencari nilai X-nya. Kalau di sini sudah kelihatan ya, di sini 4 kali 3 tambah 5 hasilnya 17. Otomatis ini juga 6 dikali 5 ditambah 2. Seperti itu. X-nya berarti 30 tambah 2 sama dengan 32. Yang E. Kemudian nomor 2. Yang ditanya adalah tanda ini, tanda tanya. Ini begini polanya. Nah, 72 ditambah 28 itu kan 80, kemudian dikurangi 60 ditambah 9 itu 69 sama dengan 31. Itu akan sama polanya dengan yang ini. 9 tambah 36 itu 45, dikurangi 24 ditambah 12 itu 36. Kalau dikurangi berarti hasilnya sama dengan 9. Jadi kedua gambar ini polanya harus sama. Kemudian yang tengah ini berarti juga sama harusnya. 48 ditambah 32 itu 80, dikurangi 41 ditambah 23 64. Jadi hasilnya 16. Yang ketiga. Kemudian yang nomor 3. Nah, untuk mencari tanda tanya seperti ini, kita harus tahu polanya untuk menemukan si X-nya ini. Jadi polanya seperti ini. 7 ditambah 9 itu kan 16, dikurangi 2 ditambah 4 itu 6 sama dengan 10. Jadi ini polanya tidak hanya seperti ini ya teman-teman. Jadi tergantung gambar dan tergantung angkanya juga. Begitu. Kemudian ini kan juga bisa begini ya, 7 dikali 4 itu 28, dikurangi 9 dikali 2 kan 18, hasilnya juga 10. Tapi itu nanti tidak sama dengan yang ini, nggak bisa. Nah, nggak ada jawabannya. Jadi polanya kita pilih yang ini. 7 ditambah 9 16, dikurangi 2 ditambah 4. Begitu juga yang ini. 9 ditambah 3 itu 12, dikurangi dengan 4 ditambah 6 10, berarti hasilnya 2. Kemudian nomor 4 kita disuruh mencari nilai Y. Nilai Y ini bisa ditemukan dengan kita lihat gambarnya yang ini. Ini bisa kan 5 kali 3 itu 15 ya, 4 kali 2 itu kan 8. Jadi hubungannya untuk mencari 7 ini 15 dikurang 8. Berarti ini juga sama, 3 kali 7 itu 21, dikurangi 6 kali 3 itu 18. Berarti 21 dikurangi 18 hasilnya adalah 3. Oke, lanjut yang nomor 4, 5. Yang nomor 5. Nah, ini gimana polanya? Ternyata polanya itu seperti ini. 4 ke 15 itu adalah 4 dikali 4 dikurangi 1 ya, 4 kali 4 kan 16, dikurangi 1 sama dengan 15. Kemudian si 7 ke 29 itu adalah 7 dikali 4 ditambah 1 sama dengan 29 ya. Jadi ini semuanya dikalikan 4, kemudian yang ini dikurang 1, yang ini ditambah 1. Coba kita cek yang ini. 15 ke 59 itu ternyata 15 dikali 4 dikurang 1.
Kemudian ini bukan 15 ya, tapi 59. Kemudian yang 29 ke 117 itu juga sama, 29 dikali 4 ditambah 1. Karena ini min 1 plus 1 min 1 plus 1, otomatis nanti di sini juga dikali 4 dikurang 1. Berarti untuk mencari tanda tanya ini juga 117 dikali 4 ditambah 1. Jadi seling-seling habis ditambah 1 dikurang 1 gitu terus ya. Jadi 117 dikali 4 itu 468, kemudian ditambah 1 itu hasilnya 469. Berarti yang keempat. Kemudian lanjut nomor 6. Ini kita coba jumlahkan saja ya. Itu 2 tambah 7 tambah 15 tambah 12 tambah 5 tambah 3. Ini kalau dijumlahkan semua itu hasilnya 44. Hasilnya 44. Kemudian yang segitiga ini kalau yang dijumlahkan semua itu hasilnya 33. Nah, hubungan dari 44 ke 33 itu kan kelipatan dari 11 ya. Jadi 44 bisa dibagi 11, 33 juga bisa dibagi 11. Jadi diusahakan bintang yang tengah ini jadi jumlahnya juga harus bisa dibagi 11. Karena ini kalau dijumlahkan semua 7 tambah 4 tambah 3 tambah 11 tambah 16 itu hasilnya 41. Supaya bisa dibagi 4 berarti dia perlu tambah 3 biar hasilnya 44. Jadi X nya ini nanti akan ketemu 3. Jadi jawabannya yang A. Kemudian lanjut nomor 7. Nomor 7 itu kita harus mengikuti polanya yang ini untuk menemukan Y nya. Coba kita jumlahkan saja. 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Benar, hasilnya 22. Berarti yang sini juga dijumlahkan. 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8. Hasilnya adalah 26. Jadi jawabannya yang E. Oke, lanjut nomor 8. Nomor 8, karena ini angkanya acak ya, jadi kalau seperti ini coba kita jumlahkan saja ya. Jadi 17 tambah 4 tambah 18 tambah 11 itu akan menghasilkan, yang ini dulu, 17 tambah 2 tambah 19 tambah 12 itu akan menghasilkan 50. Jadi sederet ini itu kalau dijumlah 50. Kita coba cek deret yang ini. Ini juga kalau dijumlah hasilnya 50. Jadi fix kalau yang dijumlah nanti hasilnya 50 ya. Kemudian deret yang ini kalau dijumlahkan 50 juga. Kemudian yang bawah juga 50. Jadi yang samping ini kalau dijumlahkan juga harus 50. Nah, supaya 50 berarti cara ngitungnya 50 dikurangi 12 dikurangi 10 dikurangi 18. Jadi tanda tanya ini dia diisi angka 10 supaya hasilnya 50. Jadi jawabannya yang nomor 2. Kemudian lanjut nomor 9. Nomor 9 juga yang ditanya ada tanda tanya yang dalamnya segitiga ini. Kita coba aja ini menjumlahkan saja. 42 tambah 21. Jadi kita coba ya. 42 tambah 21 itu 63, kemudian dikurangi 26, hasilnya sama 27. Berarti di sini juga sama. 34 ditambah 53 dikurangi 37. Nah, berarti hasilnya 50. Begitu ya. Kemudian lanjut nomor 10. Nomor 10 disuruh menentukan nilai Y ini. Ini bagaimana caranya? Kita coba jumlahkan aja yang ini. Nah, 22 ditambah 14 itu adalah 36. Supaya menghasilkan 6 itu gimana kan? Bisa dibagi 6, bisa diakar, bisa dikurangi 30 juga bisa. Karena ini belum pasti, kita lanjut ke yang ini dulu. Nah, 36 ditambah 24 itu hasilnya 64. 64 supaya jadi 8 itu diapakan? Oke, fix diakar ya. Ini diakar, berarti 36 diakar, akar 36 juga 6. Berarti di sini tinggal dijumlahkan. 81 ditambah 40 sama dengan 121, berarti Y-nya adalah
akar dari 121 adalah 11. Oke, lanjut nomor 11. Ini sama seperti yang tadi. Kalau bintang yang pertama ini kalau dijumlahkan itu hasilnya 44. Bintang yang ketiga itu 33. Otomatis bintang yang kedua itu jumlahnya juga harus kelipatan dari 11. Karena ini masih hasilnya 41, jadi harus 3 lagi untuk mendapatkan 44. Jadi X-nya itu hasilnya 3. Yang C. Sama seperti yang nomor berapa tadi ya. Kemudian yang nomor 12. Nomor 12 itu untuk menghasilkan yang tengah seperti ini. Ini bisa kita jumlahkan. Nah, 56 ditambah 15 itu 71, kemudian dikurangi 22 ditambah 8 itu adalah 30. Jadi 71 dikurangi 30 hasilnya pas ya, 41. Kemudian yang 11 ini apakah sama? Apakah pas? 46 ditambah 9 itu 55, dikurangi 10 tambah 6 itu 16, hasilnya 39. Berarti caranya yang ini ditambah, 34 ditambah 11 itu adalah 45, kemudian dikurangi 14 tambah 6 itu adalah 20. Jadi 45 dikurangi 20 hasilnya 25. Yang kedua. Oke, lanjut yang nomor 3. Nah, ini bagaimana teman-teman? Di sini sudah kelihatan sekali ya. Di sini kan urut nih 2 3 4 5, berarti dia ditambahnya hanya 1. Nah, sedangkan di sini 5 7 9 dia ditambahnya 2, jadi tinggal aja ini ditambah 2. Jadi yang sebelah sini tambah 1, yang sebelah sini ditambah dengan 2, jadi 9 ditambah 2 hasilnya 11. Oke, yang kedua. Oke, lanjut yang nomor 14. Kalau ada soal seperti ini, yang pertama kali kita coba jumlah-jumlahkan aja ya. Coba kalau yang menyamping ini kita jumlahkan, 3 tambah 6 tambah 8 itu hasilnya 17. 5 tambah 8 tambah 4 itu hasilnya juga 17. Berarti fix yang bawah ini. Yang bawah ini kalau dijumlahkan juga harus hasilnya 17. Oke. Berarti 4 tambah 7 harus ditambah 6 lagi. Berarti supaya 17. Berarti yang tanda tanyanya ini hasilnya adalah 6. Oke, lanjut yang nomor 15. 15 ini bagaimana? Dari angka 12, 18, 30 dia menghasilkan angka 6. Dari 16, 32, 40 dia menghasilkan angka 8. Di sini terlihat bahwa 6 itu adalah FPB atau faktor persekutuan terbesar ya, dari 12, 18, 30, atau yang bisa dibagi ketiganya ini. Angka yang paling besar yang bisa dibagi ketiganya ini adalah 6. Ini juga 16 bagi 8 bisa, 32 bagi 8 juga bisa, 40 bagi 8 juga bisa. Berarti kita harus mencari FPB-nya 36, 18, 27, atau yang bisa membagi ketiganya ini. Nah, 36 bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 6. 18 bisa dibagi 6. 27 tapi tidak bisa dibagi 6, berarti 6 salah. Coba 9, 36 bagi 9 bisa, 18 bagi 9 bisa, 27 bagi 9 juga bisa, dan ini adalah faktor persekutuan terbesarnya atau FP-nya. Berarti nilainya adalah 9. Lanjut nomor 16. Disuruh mencari tanda tanya seperti ini. Jadi kita harus menemukan bagaimana angka 3 ini berada di sini dan angka 4 ini berada di sini. Ternyata ini ini ya 93 ini dikurangi 93 dikurangi 27 dikurangi 63. Begitu juga yang B ini 79 kurangi 38 dikurangi 37. Berarti
Otomatis yang di sini juga sama polanya, 67 dikurangi 16 dikurangi 42 nanti akan menghasilkan angka 9. Berarti jawabannya yang keempat. Oke, lanjut nomor 17. Nomor 17 untuk mengisi tanda tanya itu, nah di sini ada 7 sama 14, kemudian ada 15, 30. Jadi kan 7 itu supaya jadi 14 berarti kan harus dikali 2. Jadi 7 dikali 2 ini 14, taruh sini. 2 kali 15 itu 30, taruh sini. Otomatis yang di sini nanti 15 dikali 9. Nah, berarti hasilnya 135. Begini ya. Ini polanya. 7 kali 2 14, taruh sini. 2 kali 15 30, taruh sini. Berarti 15 kali 9 135, taruh sini. Untuk menghasilkan 63 juga sama, 9 kali 7 63, taruh sini. Jadi ini hasilnya yang ketiga, 135. Oke, lanjut nomor 18. Nilai X yang tepat pada pola di atas adalah X mana sih ini? Nah, untuk mencari nilai 4 ini bisa ditemukan dengan 5 ditambah 2 dikurangi 3. Ya kan, 5 tambah 2 kan 7, dikurangi 3 berarti 4. Kemudian yang ini juga sama. Untuk menemukan 18 ini, 2 tambah 3 tambah 7 tambah 11 dikurangi 5. Yang ini juga sama, jadi sisi-sisinya semuanya itu ditambah, kemudian dikurangi yang tengah, itu akan menghasilkan yang bawah. Berarti yang ini juga sama, 7 tambah 5 tambah 3 kemudian dikurangi 4, itu akan menghasilkan nilai X. Berarti X nya nanti akan ketemu 11. Jadi ini 15 dikurangi 4, 11. Oke, lanjut nomor 19. Nah, ini gimana? Ini untuk mencari X nya polanya seperti ini ya. Jadi dia membentuk segitiga seperti ini. Jadi kalau dijumlahkan semuanya ini akan menghasilkan angka 21. Jadi 7 tambah 4 tambah 10 itu 21. 4 tambah 15 tambah 2 itu 21. Otomatis harusnya 15 tambah 3 tambah berapa itu akan menghasilkan 21. 15 tambah 3 aja 18 untuk menghasilkan 21, berarti kurang 3. Ini ya. Atau 21 dikurangi 18 sama dengan 3. Oke, jawabannya yang E. Kemudian nomor 20. Nomor 20. Yang ditanya adalah tanda tanya seperti ini. Ini hubungannya kalau 84 dibagi 12 itu kan 7 ya. Berarti yang di sini 7 dikali 2 hasilnya 14. Nah, ini juga sama, untuk menemukan si 18 itu ternyata 81 dibagi 9 itu adalah 9, 9 dikali 2 hasilnya 18. Berarti tanda tanya ini juga sama, 88 dibagi 11 itu hasilnya adalah 8, 8 dikali 2 itu hasilnya adalah 16 ya, 8 dikali 2 16. Oke, lanjut nomor 21. Nah, nomor 21 di sini tinggal di sini yang ditanya adalah ini tanda tanya ini. Nah, sekarang kita coba lihat yang ini, 7 ke 14 berarti ini harus dikali 2 ya. Kalau di sini 7 berarti di sini 14. Kalau di sini 3, di sini 6. Berarti kalau di sini 6 otomatis di sini 12. Ya, oke, jawabannya kan yang ada 12-nya cuma yang satu aja. Tapi kita cek yang ini. Nah, yang ini. Kalau 4 tambah 3 itu hasilnya 13, taruh sini. 1 tambah 4 tambah 3 hasilnya 7 ya, maaf. 4 tambah 3 hasilnya 7 itu ditaruh sini. Kemudian 1 ditambah 2 hasilnya 3 itu taruh sini. Berarti ini ditambah berapa hasilnya 6.
Yang kemungkinan hanya di sini adalah 4 dan 2. Kalau di sini 4, di sini 2. Kalau ditambahkan kan pas di sini 6. Berarti fix jawabannya yang nomor 1. Oke, soal yang terakhir nomor 22. Nah, untuk mencari nilai X itu bisa kita cari dengan begini. Nah, untuk mencari misalkan ya di sini mencari angka 12 itu bisa kita jumlahkan yang ini, 6 tambah 5 tambah 4 dikurang 3. Misalkan lagi kita cari angka yang 6 itu bisa 5 tambah 4 tambah 3 dikurangi 6. Berarti untuk mencari si X ini bisa dicari dengan, nah untuk mencari 11-nya ini bisa 8 tambah 5 tambah 7 dikurangi X ya. Kemudian X nya ini 8 tambah 5 tambah 7 itu 20 dikurangi 11 itu adalah 9. Oke, soalnya sudah habis. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga ini dapat menjadikan referensi buat teman-teman untuk mengerjakan barisan bilangan pada gambar.